Hai, welcome to Portray, podcast by Renata, Eris, dan Justin. So, hari ini gue Renata bareng Eris dan Justin akan ngomongin topik yang sebenarnya terinspirasi nggak ya? Iya ya, mungkin lah terinspirasi dari isu yang lagi hot sebenarnya di media sosial, yaitu tentang self-acceptance dan insecurities. Jadi kan beberapa waktu lalu itu kita kan sempet baca yang lagi rame gitu kan di medsos tentang standar-standar yang di apa ya, mungkin ditentukan dunia atau seseorang gitu, sampai akhirnya melihat orang lain dengan standar itu, padahal kan sebenarnya tiap orang punya standar yang berbeda-beda gitu ya kan. Betul. Nah gitu. Nah sebenarnya kita angkat topik ini karena kita sepertinya perlu untuk speak up tentang pengalaman masing-masing kita, gimana kita dealing dengan insecurities kita masing-masing, dan gimana akhirnya kita menemukan titik dimana kita akhirnya menerima diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kita juga masih belajar ya. Kalau gue pribadi masih belajar. Gue nggak tahu nih Tintin sama Eris gimana. Nanti kita akan ngomongin gitu. Nah, tapi sebelum gue nanyain ke Tintin dan Eris tentang topik ini, gue pengen jelasin dulu self-acceptance itu apa supaya nggak salah kaprah. Jadi self-acceptance itu adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi dia tuh bisa dibilang aware bahwa di dalam diri dia tuh ada kekurangan dan kelebihan. Dan semuanya itu fine gitu. Maksudnya dengan kelebihan dan kekurangannya itu dia merasa balance gitu. Jadi nggak terlalu berat ke kekurangannya, mikirin kekurangannya terus, tapi lupa sama kelebihannya. Tapi juga nggak mikirin kelebihannya terus dan mengabaikan kekurangannya, itu narsis kali ya. Pentingnya punya self acceptance ini adalah kita menyadari sebagai manusia itu punya banyak sisi, dimana ketika ada tantangan kita akan lebih tenang karena kita tahu bahwa setiap kegagalan dan kesuksesan kita itu tidak mewakili kehidupan kita seluruhnya. Jadi kita bisa cepat move on saat gagal dan juga saat meraih kesuksesan kita tidak terbuai. Gitu. Oke. Menarik ya. Iya, sebenarnya apa namanya, hal yang kemarin terjadi di medsos tuh kayak apa ya, sebenarnya itu kayak hal kecil nggak sih, maksudnya kayak hal kecil yang kalau kita ngeliat orang tuh kayak segitu doang, ngerti nggak sih, tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya dalam diri dia tuh strugglingnya seperti apa ya kan. Ya kayak kita kan ngeliat mungkin orang nih happy aja gitu kan, apakah dengan apa yang dia lakukan kalau gue terapin di diri gue juga cukup happy, gue juga bisa happy gitu. Jadi kayak ngejar kebahagiaan yang sebenarnya setiap kebahagiaan setiap orang tuh kan beda-beda juga. Benar. Setuju gitu sih. Kayak gitu iya, bukan sih benar. Ini gue agak-agak ini nih, gue meraba-raba nih topik ini. Takut salah ngomong juga. Makanya gue bilang kan standar orang tuh beda-beda gitu, maksudnya kayak ada yang ngerasa kayak misalnya ini gue kasih contoh fisik ya, maksudnya kayak gue ngerasa kalau rambut panjang tuh lebih cantik gitu misalnya, tapi orang lain ngerasa enggak kok, gue ngerasa orang rambut pendek juga cantik gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak standar orang tuh beda-beda gitu. Dan lo nggak bisa maksain gitu ya kan. Iya, cuma kadang tuh faktornya kan dari luar kan. Kayak gue pun pernah kayak ngerasain yang namanya insecure sama diri gue sendiri. Dan itu kayak bentuknya beda-beda ya. Ada yang mungkin secara fisik gue juga pernah merasa insecure gitu. Apalagi ketika orang-orang terdekat lo kayak keluarga lo deh, atau siapa gitu, atau teman dekat atau gimana, atau siapa gitu, orang yang tiba-tiba kayak secara nggak sengaja itu kayak merendahkan lo secara fisik gitu. Jadi kayak lo kok gini ya, emang kalau gue kayak begini kenapa, emang gue nggak boleh kalau gue beda sama yang lain kayak gitu kan. Kadang gue itu pernah terjadi sama gue, tapi gue pikir-pikir tuh itu nggak menentukan nilai lu sebagai manusia gitu. Value lu tuh nggak berkurang cuma karena fisik lu kurang atau apa dibandingin orang lain gitu loh. Iya, dan dari situ gue mulai oke, udahlah, toh mereka nggak ngelihat apa yang gue lihat, jadi ya udah dimaklumin aja kayak gitu.
Itu satu, itu yang pernah gue alamin. Dan mungkin kayaknya banyak orang juga gak sih, kayak misalkan apalagi kalau misalkan di lingkungannya sering kayak iya kayak body shaming kayak gitu-gitu kan, sering juga kan, ujung-ujungnya orangnya jadi minder juga gitu kan, jadi kayak nggak punya kepercayaan diri atau ngerasa dirinya nggak layak gitu kan. Itu sesimpel dari body shaming gitu. Dan makanya gue kadang mencoba memberikan asupan positif ke pikiran gue sendiri ketika ada orang coba body shaming. Terus itu secara nggak sengaja, secara sengaja atau enggak, tapi menurut gue ya itu agak berdampak sih ke gue, karena gue sempat jadi kayak insecure gitu juga loh. Tapi ya udah makin di sini gue makin terima, ya udahlah, itu kan nggak mengurangi nilai gue sebagai manusia. Dan kayak misalkan apa sih ketika orang dinilai dengan kesuksesannya, apakah itu berpengaruh besar terhadap kesuksesan gue, itu kan juga enggak, kayak gitu aja. Benar-benar gitu. Sama paling kalau banyak juga gue insecure ya. pasti banyak sih. Itu ya sama paling kalau yang lagi gue alamin sekarang ini tuh gue kayak insecure sama masa depan, tau gak sih? Apalagi dengan kondisi pandemi kayak gini, ya gak sih? Yang gak menentu ya. Kayak tiba-tiba lu nggak pernah nyangka kalau ketika lo di 2019 lu nggak pernah nyangka kalau 2020 itu bakalan ada pandemi kan. Terus kayak semua tuh berubah total gitu, kayak gaya hidup, terus bahkan untuk banyak orang mungkin berdampak ke penghasilan, pendapatan, terus ya kan, terus ya keluarga juga berubah, terus stres juga makin tinggi ya kan, karena lo harus kayak membatasi diri lo dan kayak struggling. Ya lu bisa survive aja udah bagus gitu di 2021 ibaratnya kayak gitu kan. Itu, dan itu kayak bikin gue insecure, gila ini nanti tahun-tahun ke depan kayak gimana ya. Tapi ya itu sih cara gue dealing sama insecurities gue coba kayak balik lagi ngomong ke diri gue, hey, ini yang lo takutin nih apakah pasti terjadi kayak gitu. Apakah pasti terjadi kalau lo kayak lo insecure sama masa depan lo gitu, kayak karir gue nanti gimana ya, kayak gini gitu. Ya sebenarnya dibilang perlu nggak perlu sih, lo punya pemikiran kayak gitu perlu ketika lo membutuhkan kayak oke, berarti gue harus improve di sini, gue punya plan gini. Nah lo perlu mengkhawatirkan sesuatu yang di masa yang akan datang gitu kan. Tapi menurut gue nggak perlu ketika lo terlalu khawatir sampai lo lupa lo mesti ngapain gitu. Jadi makanya kayak gue insecure sama kayak kondisi gue di masa yang akan datang, ya gue coba alihkan dengan hal-hal kayak ya udah gue mesti ngelakuin banyak hal yang bisa gue lakuin gitu, sebisa mungkin gitu, seproduktif mungkin, supaya gue juga nggak nyesel nantinya ketika gue ngerasa kenapa gue dulu nggak gini ya, kenapa gue dulu gini kayak gitu. Dan untungnya gue juga punya lingkungan yang cukup suportif gitu, kayak beberapa kayak cukup support gue dengan menyadarkan gue ketika gue ngerasa gue punya kekurangan di sini, gue insecure, gue takut nanti masa depan gue kayak gimana ketika gue punya kekurangan kayak gini. Tapi ya mereka kayak ngebantu, ya udah lu bisa dengan kayak gini kok, lu bisa jadi lebih baik kayak gitu. Dan ya gue cukup grateful sih punya support system yang kayak gitu ya di sekitar gue gitu. Jadi ya faktor lo keluar dari insecurities menurut gue itu selain dari diri lo sendiri, lo takes time untuk berpikir, untuk nenangin diri, untuk kayak contemplate gitu ya. Sama yang pasti support system sih itu perlu banget. Itu juga mempercepat lo untuk keluar dari insecurities lo. Orang-orang dengan pemikiran yang bisa menerima ketidaknyamanan lo, tapi mereka juga bukan yang kayak malah ngejudge lo, tapi justru kayak ngasih solusi dan ngebantu lo untuk bisa keluar dari zona nggak nyaman tadi itu, zona insecure itu. Gitu. Setuju sih gue, maksudnya kayak betapa pentingnya lo tuh dikelilingi dengan orang yang sefrekuensi kali ya. Bener. Sefrekuensi sama lo, maksudnya kayak ya kan tadi kita juga sempat mention bahwa standar orang itu beda-beda. Nah ketika kita ketemu dengan orang yang standarnya beda, terus kita kayak maksain, tuh ya akan lelah gitu buat orang yang ngejar ke standar itu gitu. Asli gue aja ngelihat kayak kayak tadi gue bilang gue insecure sama masa depan gue sendiri, terus gue kayak ngelihat semua orang kok yang gue lihat tuh kayak geraknya cepet banget gitu, kayak mereka ngelakuin ini mereka bisa gitu. Terus gue
gue cuma gini doang, kayak gue ketakutan sendiri, padahal sebenarnya ya ketakutan yang tidak penting sih. Kalau dipikir-pikir lagi ya, mending lu fokus untuk improve diri lo, ya nggak sih? Iya, Gitu. iya, iya. Itu karena apa ya, kadang yang kita lihat dari orang lain itu jadi faktor ini juga, faktor yang bikin kita insecure juga. Iya benar sih. Tapi kalau lo pernah Pernah lah, pernah. Kalau gue juga sama sih, gue tentang fisik juga kayaknya rata-rata orang pasti tentang itu ya gitu. Iya. Iya, jadi gue nggak tahu ya kenapa, tapi waktu gue SMA itu intinya gue telat lah, kayak puber gitu. Puber maksudnya kayak keluar jerawat gitu loh, Riz. Nah gue tuh agak telat, jadi kayak SMA kelas 2 tuh gue kayak baru keluar gitu, dan itu bikin gue stres sih, karena kayak di usia segitu kan kita tuh lagi mencari jati diri, kita lagi senang sama si A, si B, dan mereka mukanya mulus-mulus, dan gue kayak oh my god gitu. Terus kayak tadinya gue kayak pergi ke dokter kulit ini, dokter kulit itu gitu, sampai akhirnya gue kuliah. Terus gue kayak makin insecure karena obat yang gue pakai tuh kan kalau obat jerawat tuh ngeringin kulit. Nah itu tuh jadi makin apa ya, makin gak karu-karuan gitu, maksudnya kayak udah kulitnya jadi ngelupas tapi ada minyaknya, terus ditutupin pakai makeup juga nggak bisa, karena kalau pakai makeup terus kulit lo kering kan kayak melotok gitu lah ya kan. Jadi kayak oh my god, mengerikan banget. Tapi gue tuh akhirnya mencoba menerima, tapi lo ngerti gak sih, kayak menerima tapi gue pakai make up gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak tapi tetap ada ini. Iya gitu, tapi tetap kayak aduh gitu, tapi tetap stres gitu, masih mikirin kenapa ya kok gue nggak sembuh ya jerawatnya gitu, padahal gue udah ke dokter ini ke dokter itu, pakai obat ini obat itu gitu. Terus akhirnya menurut gue titik dimana gue akhirnya bisa menerima kekurangan gue itu adalah ketika pandemi justru. Jadi itu lama banget. Iya, berarti perjalanannya 10 tahun ya gitu. Benar. Karena di perjalanan itu tuh gue emang pakai makeup intinya. Terus akhirnya di pas pandemi itu kan mau nggak mau gue lebih banyak di rumah. Terus kayak gue lebih fokus ke skincare instead of nutupin kekurangan gue dengan makeup. Nah itu bikin gue juga belajar bahwa kulit gue tuh lebih cocok pakai skincare apa sih? Kayaknya selama ini tuh gue salah gitu, ngerti gak sih? Kayak gue selalu ngikutin si A, tapi gue tuh tidak mendengarkan kulit gue sendiri, kayak kulit gue tuh butuhnya apa gitu. Sampai akhirnya gue menemukan regime kali ya. Terus kayak tahapan skincare yang menurut gue cocok sama gue gitu, nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kekurangan, pokoknya cukup lah untuk kebutuhan kulit gue yang berminyak dan acne prone gitu. Terus intinya akhirnya gue kayak wah super grateful sih, maksudnya karena gue menemukan skincare akhirnya pas dengan kulit gue, dan akhirnya gue tuh oh ya, terus kan kita terus-terusan pakai masker kan, jadi akhirnya mau nggak mau gue tidak disarankan untuk pakai makeup dong, ngapain juga pakai makeup gitu, orang ketutupan juga mukanya. Akhirnya tuh kayak gue bener-bener bisa ke kantor mukanya tuh polos aja, Riz. Padahal dulu gue tuh insecure banget, nggak pakai alis aja tuh kayaknya oh my god it's a nightmare gitu kayak. Tapi sekarang tuh kayak gue bisa santai aja gitu, gue ke kantor nggak pakai alis, nggak pakai bedak, nggak pakai apa, pokoknya bener-bener nggak pakai apa-apa, gue cuma pakai masker gitu deh intinya. Terus akhirnya sekarang kulit gue membaik sih, cuma kalau misalnya kayak mau menstruasi itu kan hormonnya kayak itu hormonnya beda ya soalnya. itu dia muncul gitu jerawat-jerawat. Tapi kalau misalnya udah bukan masanya, itu ya jerawatnya kecil banget gitu, kayak masih bisa ditolerir lah, intinya gitulah gitu. Ya kalau menstruasi kan itu kayak panggilan alam, lu juga nggak bisa ngelawan. Iya benar, itu susah. Ya udahlah. Nah makanya menurut gue kita tuh nggak bisa ngejudge seorang tuh karena kayak gitu loh, Riz, karena ada hal-hal yang lu tuh nggak bisa kontrol, kayak hormonal lah atau apa gitu. Jadi kayak don't easily judge people by what
you can see gitu, maksudnya kayak ya lu ngomong gampang gitu kalau memang lu memang lahirnya mungkin cantik dengan hormon dengan apapun lu tetap mukanya cantik ya lu ngomong gampang gitu, ngerti gak sih Riz? Makanya gue bilang bener loh ada orang yang privilege tuh bener karena itu gitu, jadi bukan karena soal kerja keras doang, karena kalau misalnya soal kerja keras semua orang di dunia ini mungkin udah cantik, udah cakep, udah kaya, ya gak sih Riz? Iya benar-benar nggak ada kekurangannya karena kita semua bisa bermodalkan kerja keras gitu. Iya kan kita tuh diciptakan unik ya, setiap pribadi tuh, setiap orang. Jadi ya even kita diciptakan dengan warna kulit yang berbeda meskipun satu ras, kadang kan kayak gitu ya kan. Terus kayak apa ya, kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan juga beda ya kan, beda-beda sih, maksudnya kayak ya kita nggak bisa menyamaratakan. Iya benar banget. Iya, gue jadi inget gitu kasus yang kemarin itu yang body shaming. Iya tapi gue lebih seneng kayak dunia dengan segala perbedaan dan keunikannya series instead of kayak lu lihat satu banner dan semua banner lainnya tuh ya modelnya sama semua, ngerti gak sih, kayak cantik, tinggi, kurus, rambutnya panjang lurus gitu loh. Gue lebih seneng kayak yang dengan berbagai warna kulit, dengan berbagai bentuk rambut gitu loh, kayak lu akhirnya melihat dunia lebih luas lagi karena kayak ternyata banyak banget loh orang di dunia ini yang seperti ini, seperti itu gitu loh menurut gue. Ya, karena hidup itu supposed to be colorful ya gak sih? Maksudnya berwarna dalam arti kata beragam kayak gitu. Iya betul. Kalau lu cuma satu monoton ya jadul banget ya, hampa banget kayaknya sih. Kayak gue inget tau gak sih waktu zaman gue SD tuh kayak semua orang yang gue kenal itu merasa orang yang cantik itu harus putih, harus punya rambut panjang dan rambutnya itu harus lurus. Jadi semua orang tuh berbondong-bondong smoothing dan bonding. Iya kayak gitu. Iya, padahal sekarang kayak semuanya tuh kayak berubah gitu, kayak ada yang suka rambutnya dikeriting ya kan. Gitu. Dan itu peran media ya nggak sih, entertainment segala macam itu sangat berpengaruh di situ. Makanya gue sangat appreciate sih sama beberapa brand yang sekarang ini atau mungkin serial atau TV program yang mulai menekankan kalau pentingnya untuk menerima perbedaan di antara kita semua kayak gitu. Benar. Instead of menyamaratakan semua orang dengan beauty standar tertentu gitu kan, secara fisik gitu. Seru banget ya. Tintin gimana nih Tin? Kalau gue gimana ya, kayak lebih sama sih sebenarnya ke fisik waktu dulu ya gitu. Kalau sekarang mungkin gue kayak udah biasa. Kalau dulu mungkin kayak Renata tadi bilang ya, kalau dulu tuh kayak sama rata deh semuanya, harus kurus, putih, rambutnya panjang gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau dulu gue lebih ke, kan emang gue tuh dari kecil emang gendut, maksudnya emang bukan tipe orang yang kurus-kurus gitu lah, emang keluarganya dan keluarga gue tuh nggak terlalu mikirin penampilan banget gitu loh. Kalau dulu zaman dulu tuh lebih kayak cuek banget, kayak kaos gitu-gitu. Terus jadi dulu tuh kan kayak kalau belanja di kayak Mangga 2 gitu kan hits banget ya zaman dulu gitu. Iya. Terus, nah temen gue tuh selalu bisa dapet kayak barang bagus-bagus dari sana gitu. Nah gue tuh suka kesel banget kalau ke Mangga 2 gitu, karena orang tuh kayaknya pas misalnya mbak-mbaknya yang nawarin, misalnya kan suka nawarin suruh cobain gitu deh ke toko-toko gitu kan. Suka, ya size-nya nggak ada deh gitu, selalu kayak gitu loh kayak. Dan bikin gue tuh males gitu. Jadi karena kayak judgmental gitu loh, lama kelamaan ngomongannya nggak enak gitu loh. Maksudnya walaupun dia sebenarnya nggak maksud mungkin ya si beberapa mbak gitu, tapi kayak gitulah. Padahal sebenarnya yang lebih gendut dari gue tuh banyak loh gitu. Misalnya nggak segitunya waktu itu ya, maksudnya ngerasanya. Terus kayak padahal ada yang toko sebenarnya sih biasa aja gitu, kayak gue masih size-nya nggak yang sampai separah itu, misalnya kayak masih XL, double XL ya masih oke. Bukan yang sampai 7 XL gitu, gue juga nggak pernah gitu kan kayak. Itu sih waktu dulu tuh gue ngerasa begitu banget ya, kayak which is kan jadinya gue nggak pede. Terus kayak yang pikiran di otak gue adalah wah harus
kayak kurus nih gitu-gitu. Jadi mikirnya ya diet pokoknya gitu terus lah pikirannya gitu. Walaupun itu kayak di umur-umur masih kayaknya mungkin SMP kali ya, SMP SMA mungkin ya, gue lupa deh. Itu tuh masa-masa lagi butuh gizi ya nggak sih? Ya kayak gitulah. Terus ya kayak gitulah. Terus habis itu lama kelamaan sih menurut gue makin kesini malahan kan sampai ada toko memang yang ada big size, khusus big size ya gitu loh. Even gue kalau ke toko yang big size malah gue nggak dapet kadang karena gitu. terlalu gede, terlalu besar gitu loh. Maksudnya untuk size gue malahan kayak size kecil lah gitu ya di toko itu ya maksudnya. Gitu. Jadi terlalu di sana gue nggak bisa benar-benar semuanya milih juga karena terlalu besar gitu. Nah jadi kayak menurut gue ya makin kesini gue juga ya mungkin karena otak juga udah makin dewasa ya, maksudnya kita suka mikirin juga lebih dewasa. Jadi kayak ya yang gue terpenting tuh bukan hanya penampilan ya? Bukan ya, ukuran tuh bukan yang segitunya kok gitu loh. Dan menurut gue orang-orang juga lebih menerima, maksudnya nggak harus semua orang tuh kurus. Malahan temen gue banyak juga kok yang kurus lu pengen gendut gitu, pengen gemukan, pengen berisian karena setengah mati susahnya buat naikin berat badan. Itu bukan gue Risa. Iya bukan Renata ada temen gue kayak gitu. Terus juga ya memang sih yang perjuangan kayak yang gue banyak juga yang kayak emang dari dulunya emang dari sananya tuh bakatnya gendut istilahnya gitu loh, karena kayak gue minum air aja kayak udah gendut deh gitu istilah kasar gitu loh, udah nambah lemak gitu. Terus tapi gue senangnya ya sekarang ya kayak mau model-model apapun ya, misalnya brand-brand yang tadinya semuanya harus langsing atau apa kan itu enggak ya, misalnya sekarang orang-orang lebih open minded dan bisa menerima apapun keadaan lo, mau lo gendut kayak, mau lo kurus kayak, mau lo hitam kayak, mau lo putih, apapun lah ya gitu. Cuma ya kalau sampai ada orang ngomong berarti lo nggak berusaha dong, jadi males lo nggak mau olahraga atau apa, menurut gua nggak juga ya gitu. Itu tergantung balik lagi ke individunya gitu loh. Kayak ada kok yang temen gue dia rajin olahraga tapi dia badannya nggak kurus-kurus amat, nggak bisa kurus, emang segitu gitu ya, ada juga gitu loh maksudnya. Jadi kayak menurut gue apa ya, standar orang masing-masing beda. Terus apa ya, gimana, seorang sering ngomong lu tuh nggak ada di sepatunya kita gitu loh maksudnya. Jadi lu nggak bisa judge orang tuh pasti males atau orang tuh nggak mau berusaha buat jadi sesuatu yang benar-benar baik gitu loh maksudnya. Apalagi dengan beauty standar yang harus wah segitu gitu, kayaknya menurut gue tidak harus seperti itu ya. Kalau lu suka nggak apa-apa sih, tapi menurut gue nggak harus mempengaruhi orang. Lu harus suka dengan yang gue suka gitu istilahnya. Iya benar sih. Iya, orang tuh gampang banget ya ngecap kayak lo males banget sih masa, atau lo nggak mau usaha kayak gitu. Padahal ya sekarang gini, lo punya privilege untuk beli kayak alat olahraga yang mahal atau skincare yang mahal yang bagus gitu kan. Kan gak semua orang bisa kayak gitu kan. Benar. Effortnya orang tuh beda-beda meskipun udah sama-sama maksimal nih. Benar. Dari contoh juga beda gitu. Jadi makanya kita nggak bisa maksain juga ya sih. Iya benar. Betul. Contoh apalagi ya, gue itu yang gue pernah ngalamin juga. Terus tapi gue juga pernah ngalamin kayak gini. Oke, gue udah cobain ya, misalnya tetap untuk gue dapat body ideal yang beauty standar di masyarakat, misalnya kurus gitu-gitu, terus mukanya cakep, bener-bener kayak mulus banget. Oke, bisa nih kita jalanin ya, udah gue jalanin. Tapi akhirnya pas gue rasain kayaknya nggak gue deh gitu. Mungkin Renata juga kayaknya tahu deh, pas gue ada ke satu dokter, istilahnya bukan dokter yang nggak bagus, enggak loh, dokternya bagus. Tapi wow, ternyata untuk mengikuti itu gaya hidupnya mahal banget loh gitu, kayak gue benar. Kayak wow, kayaknya bukan nggak bisa afford, tapi kayaknya belum necessary gue harus sampai di tingkat itu untuk perawatan yang seterusnya semahal itu ya. Iya, dan semahal itu gitu menurut gue ya gitu. Akhirnya gue belajar itu kayak gimana, bagus, tapi akhirnya ada satu titik yang gue ngerasa ini kayaknya gue belum cocok untuk gue
untuk harus afford gitu, better gue nabung gitu loh, yang kayak bukan nggak bisa afford tapi lebih mikir betul kayak gitu. Benar. Jadi nggak bisa bilang orang tuh nggak nyobain atau enggak orang nggak berusaha. Orang tuh berusaha loh, selalu kayak orang tuh pengen jadi lebih baik terus memang gitu. Tapi di satu titik kita kan contoh tiba-tiba sekarang pandemi, ya gue kan kita harus mikir dong gimana pinter-pinter kayak gue ada yang bisa perawatan sendiri deh misalnya gitu, nggak perlu yang ke dokter gimana. Mungkin kalau lo artis yang bener-bener tiap hari ya syuting di depan kamera, yes, dan butuh benar-benar penampilan lu mulus gitu, itu ya menurut gue wajar lah ya dia harus perawatan kayak gitu. Tapi kalau yang misalnya kayak kita hari-hari, menurut gue gitu kayaknya nggak perlu sih gitu, kecuali menteri kecantikan ya. Ya nggak sih? Berusaha untuk tidak menyebut itu tadi. Iya. Disebut juga saudara-saudara. Ya kayak gitu lah, tapi ya kan beda-beda ya standar orang. Benar. Pengennya beda-beda. Ya benar sih, kalau orang fokusnya ke kecantikan ya mungkin akan ngomong kayak gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Tadi gue jadi ingat juga kata Tina kan prioritasnya bukan di situ mungkin ya. Iya, orang sekarang prioritasnya banyak ya. Hidup tuh kan gak cuma ngurusin misalkan satu hal aja. Dia ada yang harus dipenuhi juga kebutuhan yang lain gitu kan. Ya mungkin dia secara keuangan bisa aja dia mampu, tapi prioritasnya dia bukan di situ ya kan. Ya itu harus dihargai dong, ya gak sih? Benar. Betul. Karena gue ngerasain banget sih gitu. Gue udah afford nih hari sekian, udah keluar nih misalnya kayak sepaket sekian gitu. Tapi habis itu pada saat gue terjadi sesuatu di kehidupan gue gitu, wah gue langsung kayak ngerasa, gue salah nih, kemarin gue afford itu segitu. Berat gitu banget loh. gitu ya. Jadi berat banget, ngapain gue ngeluarin uang sekian untuk hal itu gitu loh. Yang tadinya gue pikir buat investasi gue kan, misalnya buat perawatan muka gitu kan, gue pikir udah investasi buat diri sendiri gitu loh, jangan nyesel gitu. Tapi akhirnya gue bukan menyesal sih, tapi kayak nyesel tapi bukan berarti nyesel gimana sih ngomongnya. Ya udahlah, diterima aja gitu ya. Udah kejadian juga sih, kan. Gitu. Cuma maksudnya harusnya gue bisa dengan wisely itu pakai buat yang itu, lain. Iya, kayak gitu loh. Gue sampai kayak baru berpikir iya ya, kayak gue salahnya di situ gitu. Bukan ya kayak gitu sih, lebih nyeselnya karena kayaknya gue belum perlu harusnya untuk melakukan hal itu gitu. Ada hal yang gue ternyata ada darurat tuh gue perlu loh di kehidupan gue, dan gue harus having gitu. Yang kayak gitu sih. Tapi emang kan gue pernah dengar juga tuh, orang ketika lo pengen sesuatu, lo pengen ngelakuin sesuatu, lo pengen beli sesuatu, lo tahan dulu, lo kasih waktu dulu untuk diri lo berpikir gitu. Kalau misalkan kepikiran terus ya, masih kepikiran terus gitu kan, ya udahlah, mungkin itu emang lo perlu di situ. Tapi kalau misalkan lo ternyata sadar, ternyata gue nggak butuh banget kayak gitu, ya udah. Bener berarti sih. mungkin lo punya prioritas yang lain, ya nggak sih? Bener. Lo mesti bisa menahan diri juga nggak sih gitu? Menahan diri iya, tapi kalau gue tuh bukan kayak menahan dirinya pada saat itu nggak dipikir, enggak, Riz, udah pertimbangannya tuh lama, Riz. Tapi pada saat kejadian kan ini hal yang darurat terjadi dan tidak pernah terfikirkan oleh otak gue, terfikirkan dan nggak pernah, kayaknya di semua orang nggak pernah di benaknya tuh terjadi hal sesuatu itu gitu loh, kayak emang nggak kepikiran ya. Itu learning buat hidup kita aja lah gitu maksud gue. Benar. Itu sih kalau yang gue rasain ya. Kalau sekarang sebenarnya kalau kayak Aris tadi ngomong tentang future, iya sih kayaknya itu menurut gue semua orang kali ya, Aris, mengkhawatirkan untuk saat ini di keadaan kita pandemi ini, apa ya nextnya yang akan terjadi gitu, dan apakah sekarang kita udah safe aja atau gimana, itu yang kita nggak ada yang tahu juga kan masa depan akan kayak gimana. Itu kalau sekarang iya ada sempat kepikiran, tapi kenapa ya, kayak kalau gue sekarang kayak ya udahlah jalanin aja, fokus ke yang sekarang ya. Iya, kayak fokus surviving gitu. Iya, at least you can survive this year. Iya, benar. So kalau enggak kan stres banget ya, udah jalanin buat kita survive aja tuh sulit gitu maksud gue. Jadi kayak ya udah, bukan gak mau mikirin future, tapi jalanin dulu yang ada di depan mata. Ya tetap berusaha kan positif supaya gak stres buat jalaninnya, karena udah banyak hal yang harus di-stressin gitu maksudnya di kehidupan ini. Ya udah, let it go ya, kayak udah jalanin aja gitu ini. Kalau bisa ya kayak gitu. Iya, let it go. Benar.
Itu sih akhirnya keputusan gue sekarang, pemikirannya begitu, ya udah jalanin aja lah gitu, mau gimana lagi gitu. Itu Bener sih. begitu. Tapi yang Titin tadi bilang kayak soal prioritas, gue juga jadi pengen nambahin sih. Maksudnya kayak setiap orang kan titik startnya tuh beda ya. Maksudnya kayak ada yang begitu lahir, lu tuh udah diberikan segala kecukupan gitu. Intinya ketika lu grow up, lu tuh nggak harus mikirin hal-hal lain selain diri lu. Ngerti nggak? Ada yang grow up dengan ekonomi yang biasa aja, dan ketika lu udah punya uang, lu tuh harus memikirkan kebaikan untuk semua orang, ngerti gak sih? Jadi kayak lu gak bisa egois kayak mikirin gue kerja keras biar gue bisa perawatan kulit, bisa member gym gitu, ngerti gak sih? Kayak gak semua orang punya privilege untuk itu, kayak mikirin diri sendiri doang, spend money untuk diri sendiri. Tapi ada orang yang mau nggak mau dia harus, ya misalnya gue salah satunya itu sandwich generation ya gitu, maksudnya kayak gue nggak cuma mikirin diri gue sendiri gitu. Makanya akhirnya kayak wah, menurut gue ini bukan soal kerja keras sih, maksudnya kerja keras maksudnya, tapi ya nggak semua orang punya privilege kayak lo gitu. Kerja keras tuh kayak default ya nggak sih? Iya benar. Defaultnya semua orang itu udah harus gitu. Coba balik lagi, privilege itu yang benar, bisa mempercepat hasil lu sampai kemana. Iya benar. Gitu. Dan seru banget ini. Lama-lama menyebar ke yang lain nih. Nah tapi yang menurut gue juga menambahin soal, kan ini rata-rata kayak insecuritiesnya kita soal fisik. Nah tapi kalau di zaman sekarang ini gue merasa bahwa orang cantik ganteng tuh udah nomor sekian, yang penting rapi nggak sih? Maksudnya kayak yang penting lu bisa membawa diri lu, entah lu mau ukuran berapa, entah lu rambut lu kayak gimana, yang penting lu bisa membawa diri lu supaya lu tuh kelihatan enak dilihat orang lain gitu. Gitu agree sih gue. Iya agree sih sama. Jadi cantik tuh atau ganteng tuh relatif. Bener. Yang penting satu, bikin orang lain tuh nyaman dalam arti enak diajak ngobrol gitu-gitu ya. Ya walaupun gak semua orang cocok gitu, tapi kayak ya berusaha kayak gitu, ya nyaman dalam arti ya lu rapi, wangi, itu kali ya, lebih ke situ yang menyamankan dua-duanya. Iya benar. Instead karena of kepribadian itu standar. Iya, kepribadian tuh jauh lebih penting sih menurut gue, ya nggak sih? Iya sih. Iya. Kayak lu kalau cantik banget gitu, tapi kalau diajakin ngomong kayak nggak nyaman. Kan kayak apaan banget gitu ya. Iya. Feel gitu. Jadi gue nggak setuju sih kalau misalnya kayak muka kinclong yang penting, tapi otak butek itu enggak sih gitu, enggak gitu juga gitu maksudnya, ya nggak sih? Iya. Cuma kalau pandangan cowok kita nggak tahu sih ya, maksudnya. Kayaknya nggak tahu sih. Ya, kalau dulu gue akhirnya bisa self acceptance diri gue sendiri, maksudnya kayak sama pacar ya, karena ternyata gue menemukan fact-nya adalah cowok gue nggak mikir misalnya kayak fisik. Gue segini tuh fisik jelek gitu, enggak gitu loh, karena ya dia tahu ada yang cantik, dia lihat nih, tapi dia sukanya emang tipenya bukan yang kayak yang kurus langsing harus gitu, malah dia lebih sukanya agak berisi gitu, lebih sukanya gitu, nggak suka yang kurus-kurus banget. Ya mungkin dari situ gue juga belajar, ternyata orang tuh nggak semuanya sukanya yang kayak harus gitu kurus ya? Iya, emang ada yang suka kayak gitu. Beda kok ini. Nggak sama kayak gitu kan ini. Iya. Misalnya sukanya yang kayak siapa ya? Ada soal gue sering dengar cerita ada orang yang benar-benar size besar banget, malahan dia pacarnya banyak loh daripada pas dia kurus. Ada loh yang kayak gitu. Bener sih. Ya kalau gue sih lebih ke ya, otak ya. Oke lah fisik ya udahlah, mungkin lo tertarik pertama kali sama seseorang itu kan karena fisiknya kan, cakep ya, lucu ya gitu kan, lo deketin nih, pas lo ajak ngobrol tapi nggak nyambung, terus kepribadiannya kayak agak aneh ya, lo juga mundur pelan-pelan kan. Betul ya sih? Karena betul. Ya oke lah, fisik mungkin first impression gitu, tapi ya nextnya itu nggak menentukan lo lanjut untuk terus. Bener, karena kalau cantik atau cakep tuh kayak pasti banyak yang lainnya nggak sih, yang lebih gitu. Iya banyak kok. Jadi, jangan sombong, Jangan sombong Anda ya. Sombong ya.
Di langit masih ada langit gitu. Bener, di atas langit itu masih ada langit gitu. Tapi bukan berarti kita kayak gue jerawatan bodo amat deh, yang penting gue misalnya sekarang nih dalam kondisi sekarang gue udah nikah gitu. Enggak sih, maksudnya kayak kita juga fokus untuk memperbaiki gitu, tapi enggak cuma mikirin soal jerawat terus gitu, tapi kita mikirin hal yang lebih baik. Misalnya kayak sekarang kita bikin podcast gitu, ngomongin hal-hal yang lebih penting, bisa raise up hal-hal yang lagi isu nih di masyarakat gitu kan, itu kayaknya lebih penting gitu ya kan. Gitu sih. Oke. Mungkin ya, gimana kesimpulan? Mungkin sekian ya dari topik ini. Ya yang paling penting adalah don't judge a book by its cover ya, lagi-lagi karena beneran deh, ketika lu lihat seseorang tuh lu cuma lihat satu titik kecil dibandingkan dengan bulatan lainnya dalam hidupnya dia sebenarnya kalau digambarin gitu. Iya, kayak puncak gunung es ya kan. Iya, jadi kayak kelihatannya ujungnya doang. Jadi lu jangan juga memaksakan standar lu dengan orang lain, karena lagi-lagi kita mau bilang bahwa setiap orang punya standar masing-masing. Terus ganteng, cantik itu tuh relatif gitu. Jadi daripada lu mikirin hal-hal negatif, coba lu lihat kelebihan yang ada di diri lu dan fokus on that gitu. Tapi bukan berarti kayak lu melupakan kekurangan lu, enggak juga sih. Maksudnya kayak lu coba memperbaiki, tapi lu juga harus fokus on your goods gitu, karena setiap orang itu pasti punya baik dan buruknya gitu sih dari gue. Ada yang mau ditambahin gak dari kalian guys? Gue udah cukup. Oke, thank you semuanya yang udah dengerin. See you on the next episode. Bye. Bye.